Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Selamat datang di channel hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sharing materi terkait dengan judul pelecehan marak terjadi, Islam kafah solusinya. Materi ini sudah disampaikan di hari Sabtu 10 Mei 2025 di acara Kajian Muslimah Pecinta Ilmu KMPI di Masjid Besar Baitul Muttaqin Antapani, Bandung. Agar kebermanfaatan materi ini lebih luas lagi, maka saya buatkan versi YouTube-nya. Selamat menyimak. Sungguh miris, setiap hari kita disuguhi banyak fakta-fakta yang terungkap terkait dengan terjadinya pelecehan seksual di berbagai tempat yang seharusnya itu menjadi tempat yang aman, lingkungan yang aman. Tapi ternyata mulai dari di tempat umum seperti di dalam angkot yang terjadi akhir Desember lalu di mana siswi SMP dicabuli oleh supir angkotnya. Nauzubillah. Kemudian di tempat kerja, Menteri Tenaga Kerja mengatakan bahwasanya kekerasan seksual di tempat kerja ini memang sudah dalam tahap tidak bisa ditoleransi karena cukup meningkat kasusnya. Kemudian ada juga selain di tempat kerja, ada tekanan dari bosnya kepada karyawatinya. Ada juga di rumah sakit yang baru-baru ini terungkap. Yang seharusnya rumah sakit itu adalah tempat yang aman, tempat pelayanan dokter kepada pasiennya secara aman. Ini yang terjadi di salah satu rumah sakit di Kota Bandung, RSHS. Ada dokter yang mencabuli, membuat pingsan salah satu anggota keluarga pasien. Dan ternyata setelah diungkap kasusnya tidak hanya satu, tapi sudah terjadi beberapa kali, ya na'udzubillah, di rumah sakit. Kemudian ada juga di pesantren. Seringkali kita dengar beberapa pesantren yang santriwatinya itu menjadi korban pencabulan ustadznya atau senior, na'udzubillah. Jadi tempat yang seharusnya itu menimba ilmu agama, tempat yang terpercaya karena orang tua itu pasti mempercayakan anaknya untuk dididik dengan orang-orang yang soleh, ternyata setan pun tidak lepas masuk di tempat tersebut, di pesantren, na'udzubillah. Belum lagi di sekolah, kemudian bahkan di rumah sendiri, terjadi di rumah-rumah, di mana yang melakukannya itu adalah orang terdekat. Ada anak ke bapak, ada saudara kakaknya, saudara kandung, pamannya, mahromnya. Berarti hari ini itu seolah tidak ada tempat yang aman bagi kita semua terhadap ancaman pelecehan seksual. Ada apa gerangan? Maka bisa dikatakan bagaikan fenomena gunung es di mana yang puncaknya yang tampak di permukaan itu hanya sedikit, tapi faktanya itu sangatlah banyak kasus yang tidak terungkap karena korban kebanyakan juga enggan untuk melapor. Maka bisa dikatakan bahwasanya hari ini Indonesia darurat kekerasan seksual. Dan ini sudah disampaikan di tahun-tahun yang lalu, tahun 2024, di mana datanya bisa dilihat di situ. Kemudian ada juga yang unjuk rasa terkait dengan Indonesia darurat kekerasan seksual, dan ini ilustrasinya betapa sebagai korban itu sulit untuk mencari tolong, minta pertolongan. Kebanyakan jika dilaporkan itu disuruh damai. Kalau dia yang dilecehkan itu adalah perempuan, maka biasanya ujung-ujungnya disuruh menikah. Nah, materi Indonesia darurat kekerasan seksual ini disampaikan oleh Teh Puri di acara KMPI Mei lalu. Saya akan mengulang apa yang telah disampaikan.
agar kebermanfaatannya lebih luas. Maka pertanyaannya kemudian, mengapa ini bisa terjadi? Padahal di negeri kita itu sudah ada yang namanya Komnas Perlindungan Perempuan dan Undang-Undang TPKS. Undang-undang yang bisa melindungi tindakan pelecehan kekerasan seksual. Tapi mengapa ini tidak efektif untuk mencegah itu terjadi, bahkan untuk menekan angka agar tidak terus meningkat? Apa yang salah? Jika kita mau jujur dan bisa melihat fakta lebih luas lagi, bahwasanya pelecehan seksual ini terjadi tidak hanya di Indonesia saja, kasus-kasus yang naiknya itu, tapi juga lebih ngeri lagi di luar negeri. Yang pernah kasus ada Pak Didi itu ya, nauzubillah, yang melibatkan banyak selebritis terkenal dunia gitu. Nah, berarti kalau diperhatikan itu ada kesamaan sistem hidup, di mana meskipun kita yang namanya mayoritas Islam, sedangkan mereka di Amerika, di Eropa, mereka kebanyakan non-Muslim, orang-orang kafir, tapi ada kesamaan hidup. Sama-sama baik yang Muslim di negeri ini maupun di negara orang, itu sama-sama hidup dalam sistem yang sama, hidup dalam sistem jahiliyah. Apa itu? Hidup dalam sistem dan budaya sekularisme liberalisme. Bukan hidup dalam sistem Islam. Apa hidup dalam sistem sekularisme? Sekularisme adalah paham yang memisahkan agama dari kehidupan, di mana agama hanya ditempatkan di ranah spiritual saja. Agama hanya ditempatkan di tempat-tempat ibadah pada saat ibadah ritual, pada saat berdoa saja. Namun ketika keluar dari masjid, maka aturannya sudah bukan lagi tunduk pada aturan Allah. Aturannya nurutin hawa nafsu. Bagaimana standar yang seharusnya menutup aurat, standar interaksi laki-laki perempuan, itu tidak diatur berdasarkan aturan yang Allah tetapkan, tapi berlandaskan pada kesepakatan umum masyarakat, dan ini akan sangat menuruti hawa nafsu. Sekularisme, paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Liberalisme, liberalisme itu apa? Paham kebebasan. Kebebasan bertingkah laku, kebebasan kepemilikan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama. Kita hidup dalam alam yang mengagungkan kebebasan. Berbagai kebebasan itu telah mengubah mindset Muslim yang harus tunduk pada seluruh aturan Islam, baik dalam tataran pemikiran, perasaan, dan aturan. Sekarang sudah bergeser pada kebebasan standar Barat, di mana setiap orang itu bebas untuk berpendapat tentang tubuhnya, berpendapat tentang aturan yang ingin dia pegang dan sebagainya. Maka yang terjadi apa? Adalah kerusakan sistem pergaulan yang berefek, salah satunya adalah maraknya terjadi pelecehan seksual. Nauzubillah. Apa buktinya bahwa Indonesia hidup dalam sistem yang tidak Islami atau hidup dalam sistem kapitalisme sekuler? Liberalisme. Yang pertama, menurut data, Indonesia itu menjadi negara dengan pengakses situs dewasa nomor 2, situs pornografi. Nauzubillah. Ini bukanlah satu prestasi yang membanggakan, tapi ini adalah satu aib gitu. Di negeri yang mayoritas Muslim, tapi menjadi negara pengakses situs porno nomor 2. Berarti ini menjadi bukti bahwasanya meskipun mayoritasnya Muslim tapi tidak tunduk pada aturan Islam. Karena di dalam Islam sendiri itu dilarang, haram hukumnya untuk melihat aurat yang lain. Ada batasan-batasan aurat. Tapi ini tidak ditegakkan oleh negeri ini, oleh masyarakatnya, sampai ke individunya pun. Yang kedua,
Buktinya Indonesia jadi negara jadi juara negara pengakses situs konten dewasa. Jadi udah banyak beritanya di berbagai ini. Dan akan mudah kita temui akhirnya karena tayangan-tayangan yang dilihatnya itu ada mampu membangkitkan Gorizah Nau, yaitu mampu membangkitkan rasa ketertarikan pada lawan jenis. Maka fantasi seksualnya itu akan terus meluap hingga pergaulan bebas itu marak terjadi di mana-mana. Ya, menjadi generasi yang rusak gitu kan. Sebagaimana diilustrasikan. Kemudian apa buktinya lagi bahwa Indonesia itu tidak menggunakan aturan Islam tapi menggunakan aturan sekuler, yaitu di mana kita pun menjadi bagian dari negara yang melakukan kontes-kontes kecantikan. Padahal jelas yang ditampilkan itu adalah para wanita yang memamerkan lekuk tubuhnya, kecantikannya. Nah, itu jelas haram dalam pandangan Islam. Sudah sedemikian daruratnya kekerasan seksual yang terjadi di negeri ini. Namun demikian, solusi yang diberikan itu sangatlah tidak sepadan, bahkan sangat-sangat ringan, penuh pengampunan pada pelaku. Contohnya bisa dilihat di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Itu dari mulai pelecehan seksual non-fisik, itu dari 9 bulan hukumannya, 12 tahun, 5 tahun, 9 tahun. Jadi nggak ada yang bisa membuat itu jerak, apalagi belum di remisinya. Yang terjadi kebanyakan adalah kalau ketahuan itu dilecehkan, biasanya suka disuruh damai. Karena kalau dilanjutkan kasusnya biasanya harus bayar uang ke polisinya, ke aparat, dan itu pun akan membawa dampak bagi korban yang seumur hidup gitu. Contohnya kebanyakan korban itu takut melaporkan kejadian yang menimpanya karena dianggap bahwa kejadian itu adalah aib bagi dirinya. Maka itu inilah yang akan menembus suburkan gitu. Di satu sisi tidak ada tindakan hukum yang tegas yang membuat jerak pelaku, karena kalaupun di penjara juga kan enak jaminan sehari-hari makanan segala macamnya ya terjamin gitu. Tidak seperti ketika berada di luar kan harus nyari uang sendiri. Kalau di penjara ya terbilang ringan, terbilang tidak membuat jerak. Maka ini akan membuat lingkaran setan yang tidak akan bisa terselesaikan kasusnya sepanjang yang ditegakkan itu adalah aturan sekuler, di mana kapitalisme, yaitu kepala uang, semua orang itu bisa melakukan apapun asal punya uang. Asal punya uang. Jadi hukuman-hukuman itu bahkan bisa dibeli kalau yang melakukannya itu adalah yang punya uang. Bahkan bisa tidak dihukum sama sekali. Ya, nauzubillah. Itulah fakta yang terjadi hari ini. Islam adalah satu-satunya agama yang mampu melindungi perempuan. Karena agama Islam berasal dari Allah, Rabb yang maha mengerti apa yang dibutuhkan oleh manusia. Yaitu perlindungan dari hak dilindungi kehormatannya, hak dilindungi jiwanya, hak dilindungi pemikirannya. Itu diberikan oleh syariat Islam. Contoh beberapa hukum yang di dalam Islam itu diatur. Yang pertama, laki-laki dan perempuan itu setara dalam keimanan dan ketakwaan. Jadi tidak ada yang berhak untuk mengintimidasi satu sama lain atau tidak dikatakan yang satu lebih mulia dibanding yang lain, kecuali itu yang paling bertakwa. Jadi baik laki-laki maupun perempuan dalam pandangan Islam itu setara. Setara dan mulia tidaknya ditentukan dari ketakwaannya, ketundukannya pada aturan Allah. Yang kedua, dasar hubungan laki-laki dan perempuan adalah iman dan takwa, bukan kepuasan biologis.
Jadi interaksi suami dan istri misalnya, itu harus dilandaskan pada keimanan dan ketakwaan, bukan semata pemuasan dari sisi biologis. Tidak ada istilahnya suami itu sebagai majikan, kayak hubungan itu kayak majikan dengan pembantu, atasan dan bawahan, sehingga berhak untuk melakukan kekerasan seksual terhadap pasangannya. Itu tidak seperti itu. Tapi dalam Islam, laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu hubungannya seperti sahabat yang saling tolong-menolong, ta'awun dalam hal kebaikan, dalam hal ketakwaan. Semua pertanggungjawabannya terhadap Allah. Penunaian hak dan kewajiban dari suami maupun istri itu penunaian kewajibannya atas dasar taat terhadap perintah Allah. Kemudian yang ketiga, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan. Jadi hubungan yang terjadi interaksi di tengah masyarakat baik laki-laki dan perempuan itu sebatas ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Dan ini pun dibatasi oleh hukum-hukum yang lain. Ada beberapa hukum preventif untuk pencegahan di dalam Islam agar tidak terjadi pelecehan seksual. Yang pertama, kewajibnya menutup aurat dan menjaga pandangan, di mana aurat laki-laki dan perempuan sudah ditetapkan bagi yang sudah balik itu. Laki-laki itu auratnya dari pusar hingga ke lutut. Bagi perempuan, auratnya itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian sesama laki-laki pun ada auratnya, sama dari lutut hingga pusar hingga ke lutut. Sesama perempuan pun demikian, tidak bisa sebebas itu. Jadi dari pusar hingga ke lutut, sesama perempuan pun tidak bisa. Jadi akhirnya mandi bareng dan sebagainya. Sehingga kalau ini dilanggar, ada yang kasusnya tuh LGBT ya, lesbi, gay gitu, itu karena karena terbiasa melihat aurat sesama jenis, lawan jenis, nauzubillah. Dan ada kewajiban menjaga pandangan sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nur ayat 30 bagi laki-laki, Quran surat An-Nur ayat 31 bagi perempuan. Jadi yang harus mampu untuk menjaga pandangan, godul basar, adalah keduanya, tidak sekedar laki-laki saja, tapi perempuan pun demikian. Karena ada yang dengan kekuasaan uangnya, perempuan itu menyewa laki-laki untuk memuaskannya, yang dikenal dengan gigolo. Nauzubillah. Itu berawal dari tidak terjaganya pandangan. Jadi yang bisa terbangkitkan hawa nafsunya ya nggak cuma laki-laki tapi perempuan. Maka ada tanggung jawab di dalam Islam itu, keduanya itu haruslah menutup aurat dan menjaga pandangan. Yang kedua itu adalah larangan kholwat dan ikhtilat. Kholwat itu berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Tidak diperkenankan meskipun berdua-duanya di tempat ramai gitu. Tapi tanda dia kholwat adalah ketika ada orang lain yang ingin masuk ke dalam pembicaraannya dan itu dirasa ngeganggu. Jadi orang-orang yang pacaran meskipun itu di tempat umum keramaian itu dikatakan kholwat. Kemudian kalau ikhtilat apa? Campur baur. Campur baur laki-laki dan perempuan. Seringkali kita bisa melihat ya interaksi-interaksi yang di mana di sana laki-laki dan perempuan itu bisa bebas dengan interaksi, bahkan dengan baju-baju yang seksi yang perempuannya kayak di pesta-pesta pernikahan, di di tempat-tempat hiburan malam, kemudian di konser musik, di bioskop, itu nauzubillah. Nah, itu bedakan dengan muamalah ya, kayak misalnya di ranah pendidikan, kesehatan, kemudian jual beli, itu kan ada interaksi laki-laki dan perempuan. Tapi tadi dasarnya tolong menolong. Nah, itu tidak mengapa. Tapi kalau ikhtilat ini beda. Jadi tidak syar'i kepentingannya. Sekedar hiburan senang-senang gitu, campur baur. Itu tidak diperkenankan. Bahkan di kolam renang, berenang bareng gitu, nauzubillah. Nah, itu dilarang. Sekarang yang seperti itu difasilitasi, disediakan. Hotel-hotel gitu kan. Kemudian yang berikutnya haram mengeksploitasi perempuan baik sukarela ataupun dengan ancaman. Contohnya dengan menyediakan
menyediakan lapangan pekerjaan yang dari sisi mengeksploitasi kecantikan, kayak misalnya menjadi model, menjadi bintang iklan, dengan dia terlihat auratnya, memperlihatkan kecantikan tubuhnya, menggoda dan sebagainya. Kemudian ini kayak misalnya jual mobil, bahkan sekarang jual sapi pun, yang itu teh ranahnya untuk kurban, untuk ibadah, itu yang dipajang itu adalah perempuan-perempuan yang ini pakai baju yang ketat. Jadi ini haram, adalah pekerjaan yang haram. Jika ini dilakukan, maka negara harus turun tangan untuk memberikan sanksi. Tapi kalau hari ini memang negara pun memfasilitasi dan membiarkan itu terjadi. Kemudian dalam Islam pun ada dilarang tabarus. Jadi tidak boleh dandan berlebihan ketika keluar rumah, yang itu akan mengalihkan perhatian orang-orang sekitar lawan jenis. Kalau sekarang justru ketika keluar rumah, para wanita berlomba-lomba untuk menampilkan kecantikan dirinya. Sehingga bahkan ada tren make up untuk ke sekolah, make up untuk kemana-kemana gitu. Jadi memang dorongan untuk tabarusnya itu memang dibuka selebar-lebarnya di dalam sistem hidup sekulerisme dan liberalisme ini. Kalau tadi ada hukum pencegahannya, maka di dalam Islam pun ada yang namanya hukum kuratif untuk memberikan efek jerak, mengatasi ya. Hukum untuk menindak pelaku pelecehan seksual. Jadi dalam Islam, para pelaku pelecehan seksual seperti catcalling, cuma sekedar sapa-sapa yang itu teh berbau jinsi, berbau menggoda secara melecehkan seksual, itu tidak boleh. Menyentuh, meraba perempuan, mengintip dan sebagainya gitu ya. Beberapa kasus ada di hotel-hotel tertentu, di sekolah gitu, yang disimpan kamera tersembunyi di toilet untuk bisa mengintip. Bahkan kalau sekarang lebih parah lagi, nggak harus ngintip-ngintip, tapi sudah banyak itu di grup-grup Telegram maupun aplikasi yang itu diperjualbelikan gambar-gambar porno, atau ya kayak misalnya ada aplikasi yang bisa membantu seseorang untuk masturbasi, nauzubillah. Ada aplikasi yang bisa untuk kencan. Ada aplikasi untuk mencari jodoh, tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan Islam. Bahkan untuk nyewa teman tidur, nyewa untuk teman kencan, nauzubillah. Banyak sekali sekarang itu media-media yang kemajuan teknologi yang digunakan untuk perzinahan. Kalau dalam Islam justru negaralah menjadi garda terdepan untuk mencegah hal tersebut. Maka qadhi akan bisa memvonis hukuman penjara atau hukuman cambuk atas pelakunya. Dan itu bergantung pada tingkat kejahatan tersebut menurut istihad qadhi. Bahkan hukuman mati jika dinilai sudah keterlaluan oleh pengadilan. Dan teman-teman bisa dilihat di buku Sistem Sanksi dalam Islam atau Nizam Ukubat. Di dalam hukum kuratif Islam, bagi para pelaku pemerkosaan, jika pelakunya lelaki yang belum menikah, ghair muhsan, maka sanksinya adalah hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun di tempat terpencil. Sedangkan jika pelakunya kategori muhsan atau sudah pernah menikah, maka sanksi atas dirinya adalah hukum rajam hingga mati. Ini adalah hukuman yang terbukti dengan tegas mampu untuk mencegah terjadinya perzinahan baik oleh orang yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Dan teman-teman bisa baca di bagaimana ketika Islam diterapkan, maka kasus perzinahan itu yang terkena hanya 2 kasus gitu. Dan itu diselesaikan saat itu juga gitu. Kalau sekarang tiap detik, nauzubillah.
Di dalam Quran surat An-Nur ayat 2 Allah sampaikan, pezina perempuan dan pezina laki-laki, derlalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Jadi memang tempat hukumannya itu harus disiarkan di tempat terbuka agar memberi efek jerah bagi yang lainnya. Jawabir dan jawazir sebagai pencegah dan penebus dosa. Jadi kalau pezina dihukumi dengan hukum Islam, maka nanti di akhirat pezina tadi sudah dinyatakan bersih dan tidak akan ada hukuman lagi gitu. Tapi kalau hari ini mau seberat apapun hukumannya, bahkan memang sangat ringan atau diampuni pezina tadi gitu di sistem sekuler saat ini, nanti di akhirat hukumannya nauzubillah sangatlah berat. Jadi hukuman ini sudah Allah yang tetapkan, maka tidak bisa dirubah-rubah sesuai dengan kepentingan hawa nafsu meskipun itu masyarakat sepakat, tidak bisa. Jadi salah satu tanda kita beriman kepada Allah adalah samina wa atona terhadap apapun yang Al-Quran sampaikan. Di dalam sejarah penerapan Islam selama 1300 tahun dalam naungan kekhilafan Islam, maka telah tercatat bagaimana Rasulullah melindungi muslimah yang dilecehkan oleh orang Yahudi Bani Qainuqa gitu. Saat itu ketika ada seorang muslimah yang dilecehkan, Rasulullah sampai mengusir seluruh Bani Qainuqa karena Bani Qainuqa-nya tidak mau minta maaf, tidak berlaku sombong gitu, berani melakukan pelecehan terhadap muslimah. Akhirnya terjadi pengusiran satu bani besar gitu, Qainuqa tanpa ampun dari Madinah. Kemudian yang kedua di masa Khalifah Al-Mu'tasim, itu menjawab panggilan budak wanita yang dilecehkan. Saat itu sedang ke pasar. Kemudian lagi-lagi ada orang Yahudi yang iseng melecehkan dengan cara menyangkutkan jilbab, yaitu gamis kalau sekarang, di kepaku. Akhirnya terlihat tersingkap auratnya. Dan ini akhirnya wanita ini berteriak, Al-Mutasim, tolong aku gitu. Al-Mutasim saat itu adalah menjadi khalifah. Karena kemudian ada sebelum Al-Mutasim ini menolong, ada salah seorang muslim yang membela muslimah tadi, tapi ternyata malah dibunuh. Maka akhirnya sebagai balasannya, Khalifah Al-Mu'tasim ini mengerahkan pasukan yang sangat panjang, di mana ekor sama kepala pasukannya itu sangat-sangat banyak banget, panjang sekali. Kalau diibaratkan tuh kayak dari Bandung ke ujung kulon. Ya, teman-teman nanti bisa cek ya bagaimana peristiwa ini diabadikan dalam sejarah. Jadi itu untuk menyelamatkan satu muslimah yang dilecehkan. Hari ini kaum muslimah, gak cuma kaum muslimahnya saja, tapi laki-lakinya juga dilecehkan dan tidak ada yang bisa menolong. Anak-anak pun dilecehkan. Jadi nauzubillah, kita sudah berada di titik terendah peradaban di mana banyak kemaksiatan yang terjadi dan itu tidak bisa dicegah. Maka kesimpulannya, keberhasilan penyelesaian permasalahan pelecehan seksual itu hanya bisa diselesaikan secara tuntas jika Islam diterapkan secara kafah, secara sempurna di seluruh aspek kehidupan. Seperti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW di Madinah dan para khalifah setelahnya. Maka tugas kita hari ini adalah untuk memperjuangkan tegaknya kembali aturan Islam secara kafah tadi dan agar khilafah bisa tegak kembali, karena satu-satunya sistem pemerintahan yang bisa menegakkan sistem Islam yang kafah adalah hanya khilafah saja. Maka sudah menjadi satu kewajiban bagi kita semua untuk memperjuangkannya jika kita tidak ingin nasib masyarakat, nasib anak-anak keturunan kita selanjutnya itu diwarisi dengan peradaban yang makin buruk. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang sudah menyimak.
Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika postingan ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.